Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang mana kaitannya tentang teorema-teorema pada garis istimewa dalam segitiga, ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, teorema yang pertama yaitu garis-garis berat dalam segitiga berpotongan atas bagian berpotongan di atas ya, bagian yang perbandingannya adalah 2:1. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi misalkan di sini ada suatu segitiga, ya kemudian ditarik garis berat, ya di sini ada BE dan AD. Nah, kemudian di sini nanti ya perbandingan di dalam garis berat ini yang berpotongan ini adalah 2:1. Ya. Nah, begitu pula dengan yang garis berat yang ini. Ya, di perpotongan ini nanti ada perbandingan 2:1. Nah, kita akan membuktikan. Nah, di sini diketahui bahwa ABC adalah suatu segitiga dengan AD dan juga BE ya berdasarkan ini tadi merupakan garis berat di Z. Nah, berpotongan di Z kedua garis berat ini. Nah, kita akan membuktikan bahwa AZ banding ZD ya sama dengan BZ banding ZE. Nah, itu punya perbandingan yaitu 2:1. Ya. Nah, caranya bagaimana? Langkah yang pertama kita hubungkan E ke D. Ya, atau D ke E. Nah, maka diperoleh garis DE di mana garis DE ini sejajar dengan AB. Ya, sejajar dengan AB. Kemudian di sini karena E dan D itu berturut-turut merupakan tengah-tengah, ya karena dia garis berat, otomatis AE sama dengan EC, kemudian BD sama dengan DC begitu. Nah, maka di sini diperoleh ya berdasarkan teorema dari kesebangunan ya yang tentunya sudah kita bahas bahwa ED-nya itu adalah setengah dari AB. Nah, maka diperoleh AB banding DE, ya AB banding DE itu adalah 2:1 begitu. Ya. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian yang selanjutnya perhatikan segitiga ABZ dan DEZ ya, atau di sini ABZ DEZ, oke. Nah, kemudian kita lihat bahwa sudut AZB itu sama dengan sudut DZE. Ya, kenapa? Karena ini jelas saling bertolak, ya kan? Nah, kemudian sudut ABZ ya, itu sama dengan sudut ZED. Ya. Kenapa? Karena berseberangan. Nah, begitu pula dengan sudut ini dan ini, itu jelas pasti sama. Ya. Nah, berdasarkan dari teorema kesebangunan, ya ketika sudutnya sama, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABZ itu sebangun dengan segitiga DEZ. Nah, karena sebangun, maka perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Ya, maka kita punya bahwa AZ ini sebanding dengan ZD sama dengan BZ sebanding dengan ZE. Nah, ini sama dengan juga AB banding DE. Ya, jadi untuk yang atas itu untuk segitiga bagian dari segitiga AZB, yang bawah bagian segitiga dari BZE. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya adalah 2:1. Nah, kenapa demikian? Karena tadi di awal kita sudah punya bahwa AB banding DE itu 2:1. Ya, maka yang ini juga berlaku. Nah, dengan demikian maka diperoleh
AZ banding ZD itu adalah 2:1. Begitu pula dengan BZ banding ZE. Ya. Nah, oleh karena itu maka teorema ini terbukti. Nah, selanjutnya teorema yang kedua. Jika ZA kemudian ada ZB, ada ZC, ya berturut-turut merupakan garis berat dari sisi ABC. Nah, maka di sini kita peroleh bahwa ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Nah, begitu pula dengan ZB dan ZC. Nah, kita lihat di sini ada suatu segitiga ABC. Kemudian AD itu adalah garis berat. Maka dia membagi sisi di hadapannya sama panjang. Berarti BD banding BC ya ini sama. Berarti BD itu setengah A, maka DC juga setengah A. Karena ini garis berat, mesti dua ini sama. Nah, kemudian di sini akan kita buktikan rumus ini tadi. Ya, kita akan membuktikan rumus itu tadi. Nah, kemudian kalau sudah ya karena kita punyanya itu gambarnya seperti ini, ya maka kita bisa memanfaatkan ya di sini kita ingin mencari ini harusnya ZA ya bukan XA ya. Ingin mencari ZA ya berarti ini harus diganti ya berdasarkan teorema Stewart. ZA kuadrat dikali ini BC ya. Berarti BC itu adalah A sama dengan AC kuadrat dikali dengan BD ya kan ditambah AB kuadrat dikali dengan DC dikurangi di sini adalah ini ya berarti setengah BD kali DC kali BC ya. Nah, kalau substitusikan kita punya hasilnya seperti ini. Nah, tadi dari yang saya jabarkan. Nah, kemudian kalau seperti ini di sini A-nya bisa kita Nah, di sini berdasarkan teorema Stewart ya. Berarti A-nya ini bisa kita hilangkan begitu. Ya, kalau ini A-nya hilang, maka A di sini juga hilang. Ya, A di sini juga hilang. Nah, A di sini juga hilang. Nah, kemudian dari sini bisa diperoleh bahwa ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Ya. Nah, tentunya teman-teman dengan cara yang sama bisa juga mencari ZB dan ZC. Nah, kita lanjut ke teorema yang ketiga. Ya, garis yang membagi sisi di hadapannya dua bagian yang perbandingannya itu yang berbanding dengan sisi-sisi yang berdekatan ya. Jadi garis yang membagi sisi di hadapan menjadi dua bagian yang berbanding dengan sisi-sisi yang berdekatan. Nah, contoh ini ada sebuah segitiga ya, kemudian ada garis bagi. Nah, garis baginya ini tak pilihkan di AD begini di dalam ya. Nah, kemudian kita akan membuktikan ya bahwa ini nanti A1 per B ya itu sama dengan A2 per C ya, atau bisa juga dituliskan A1 per A2 ya, kemudian nanti tinggal di ini aja disilang aja begitu.
Oke, di sini kita perhatikan ya untuk membuktikan ya, bahwa ini tadi berlaku perkalian, yang berdekatan itu tadi. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa A1 banding A2 itu sama dengan C ya, karena A1 itu juga dengan C per A2B begini. Ya. Nah, kemudian kita akan membuktikan. Kita tarik garis DE dan DF. Ya kan? Nah, di mana garis DE itu tegak lurus dengan AB dan garis DF itu tegak lurus dengan AC. Nah, kita memperhatikan ada segitiga ADE dan segitiga ADF ya. Di mana segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Ya, kita tahu bahwa sudutnya ini jelas siku-siku. Sisi miring ini milik keduanya karena ini siku-siku ya. Nah, pasti ini jelas bahwa segitiga ADE dan juga segitiga ADC merupakan dua segitiga yang kongruen begitu. Ya. Nah, ini merupakan dua segitiga yang kongruen. Karena ini kongruen, otomatis kita dapat panjang DE sama dengan DF dan AE sama dengan AF begitu. Nah, kalau kita punya DE sama dengan DF, kita akan memperhatikan segitiga ABC ya. Nah, di sini kalau mengalami kesulitan bisa dilihat. Nah, di sini kita akan membandingkan dari luas segitiga ABD ya, luas segitiga ABD dan juga segitiga ini ADC. Begitu ya. Nah, kalau kita segitiga ABD jelas bahwa siku-sikunya itu ada di sini. Berarti tingginya adalah DE ini dan pakai alasnya AB. Ya, begitu pula ini. ADC kan berarti yang ini. Ya, nah itu sama. Kita punya alasnya juga, yaitu kalau pakai segitiga ADC ya, alasnya AC dan tingginya adalah FD begitu. Nah, kalau sudah tinggal substitusikan, ini sama dengan ini, AB juga sama dengan AC. Ya, sehingga kita peroleh bahwa DE per DF itu adalah C per B begitu. Nah, kemudian kalau kita tarik garis tinggi dari titik A ya adalah TA, ini misalkan TA. Nah, maka bagaimana cara mencari TA-nya begitu. Nah, kita pakai luas segitiga yang sama ya dengan atasnya, yaitu luas segitiga ABD dan luas segitiga ACD begitu ya. Nah, dengan segitiga yang sama ya, semisalkan di sini saya pilih alasnya BD, yang satunya alasan CD. Nah, maka di sini harus bagaimana? Nah, ini jelas ya, rumusnya adalah seperti ini. Nah, kenapa ini TA? Nah, karena kita tahu bahwa kalau alasnya BD, ya alasnya BD pasti tingginya itu nggak mungkin pakai DE, pasti tingginya membuat lagi yang lain. Ya, nah begitu pula dengan segitiga ACD. Kalau alasnya CD, nah maka tingginya nggak boleh ini FD, itu nggak bisa ya. Nah, tingginya itu adalah ya sama kan, karena dia di alas yang sama ya, BD dan DC, maka otomatis tingginya juga dari dua segitiga ini juga sama ya, karena alasnya sama. Jadi kita misalkan ini TA dan TA. Nah, kemudian ini setengah coret, maka kita punya bahwa BD per CD, ya kita tahu BD-nya itu adalah A1, CD-nya adalah A2. Ya. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh
bahwa nilai ini tadi itu adalah A1 dan A2 begitu. Jadi nilai BD per CD itu adalah A1 per A2. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 ini kan sama-sama luas segitiga ABD dan luas segitiga ACD. Nah, maka dari persamaan 1, 2 kita bisa peroleh bahwa C per B sama dengan A1 per A2 begini. Nah, ini bisa kalikan silang atau bisa juga diubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, itu kalau kasusnya itu segitiganya di sini garis baginya itu ada di dalam. Ya, seandainya garis bagi itu ada di luar, ya kan? Garis baginya ada di luar. Nah, misalkan segitiganya adalah ini. Kemudian di sini ini ya, segitiganya adalah ABC begitu. Terus kemudian di sini ada pembuktian. Ya, kita ingin membuktikan seperti ini, ada 2 ini. Nah, sebenarnya kan ini sama. Dan ini kan bisa disama dengan ini begitu. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat ya, AD di sini adalah AD. Nah, ini AD. AD merupakan garis bagi yang ada di luar. Ya, jadi garis bagi yang ada di luar itu AD. Kemudian panjang AD itu adalah P dan panjang AB adalah C. Begitu. Kemudian panjang keseluruhan ini DB itu adalah Q. Ya. Nah, kita disuruh membuktikan ya bahwa P per Q itu sama dengan B per A. Ya, ini per ini ya sama dengan ini per ini begitu, ya. Yang dekat dengan P adalah B. Yang dekat dengan Q adalah A, ya. Nah, maka dari sini kita akan membuktikan. Yang pertama kita lakukan adalah tarik garis DE tegak lurus dengan BE begitu atau BC. Nah, kemudian DF ya ada DF, F-nya harusnya itu ada di sini. Ya, DF tegak lurus dengan AC. Nah, maka kalau kita perhatikan ya ada segitiga ini DCE dan segitiga DCF. Begitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa segitiga ini karena tadi dibuatnya itu saling tegak lurus, maka ini jelas adalah siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, kemudian sisi miringnya itu dipakai oleh kedua segitiga, maka jelas panjangnya ini di dua segitiga itu sama, begitu. Nah, kemudian kita tarik garis DE ya, tegak lurus BC dan DF ya, DF ini tegak lurus AC begitu. Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa dua segitiga ini yaitu segitiga CFD dan segitiga CED begitu. Itu adalah segitiga berdasarkan teorema dia adalah segitiga yang kongruen. Kenapa demikian? Karena ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku menghadap sisi miring di mana di situ sudah memperlihatkan bahwa dua segitiga ini kongruen. Ya, ada sisi yang sama. Kemudian sudutnya ini 90 derajat alias siku-siku ya.
Nah, kemudian sisi miring sama panjang yaitu CD berimpit ya. Nah, karena dua ini kan tadi kan dia kongruen ya, berdasarkan tadi ini sisi yang sama di sini tegak lurus. Nah, karena dia kongruen otomatis panjang DF itu sama dengan panjang DE begitu. Ya, panjang DF sama dengan panjang DE. Nah, kita sudah punya DF sama dengan DE ini sudah punya sama. Ini juga pasti juga sama, yaitu CE dan CF, begitu. Nah, coba ini tak pindah. Nah, sebenarnya teman-teman kalau lebih mudah bisa melihat dari sini juga. Nah, kemudian karena ini luasan yang sama, ya maka bisa kita buat sama dengan seperti ini dan kemudian dijabarkan seperti ini. Ya, sebenarnya pada prinsipnya itu sama dengan segitiga yang tadi, di mana garis baginya itu ada di dalam. Nah, kalau ini garis tinggi ya. Garis tingginya kalau ini dibuat di luar, kemudian garis bagi juga dibuat di luar, begitu. Nah, selanjutnya karena ini dari rumus luasan yang sama, ya maka ini dan ini itu berarti sama, bisa disamadengankan sehingga diperoleh bangunan seperti ini. Ya, dan ini sudah terbukti. Nah, lanjut di teorema yang keempat, yaitu kuadrat garis bagi dalam sama dengan hasil kali sisi sebelah dikurangi hasil kali bagian sisi di hadapannya. Ya. Nah, ini sama ya, kita buat ada dua kasus, yaitu untuk yang garis baginya ada di dalam segitiga dan garis baginya ada di luar segitiga. Nah, kalau ini garis bagi ada di dalam segitiga. Diketahui ada segitiga ABC, CD itu garis bagi dalam, ya, kemudian AD sama dengan P, BD sama dengan Q. Ya, kita akan membuktikan bahwa CD kuadrat itu sama dengan AB dikurangi PQ. Ya. Nah, kita akan membuktikan, ya, kita tahu CD adalah garis berat. Nah, maka di sini A banding B, ya, itu sama dengan Q banding P. Ya, atau AP sama dengan BQ begitu. Nah, ini dari yang kita peroleh tadi ya. Bahwa A banding B itu adalah Q banding P. Ya, karena yang tadi kan dia yang berdekatan begini perbandingannya itu. Kemudian berdasarkan teorema Stewart, maka kita bisa peroleh ya, kalau rumusnya kan CD kuadrat kali AB sama dengan BC kuadrat dikali P ya, atau AD ditambah ini AC dikali BD ya kan, dikurangi ini kalikan 2 ini kalikan ini begitu. Nah, ini berdasarkan teorema Stewart ya, maka setelah dijabarkan ya kita peroleh bahwa BC kuadrat itu adalah A kuadrat, AD itu adalah P ya kan, kemudian ada AC kuadrat, AC itu B, maka ini B kuadrat, BD itu adalah Q. Nah, maka dikurangi keseluruhan ini. C kali P kali Q begitu. Nah, kemudian setelah dijabarkan ya, di sini ada A kuadrat, saya jabarkan jadi A kali A, maka A-nya masuk sini. Ada B kuadrat berarti B kali B. Nah, maka B yang satunya masuk sini, min CPQ ya kan. Nah, kemudian kalau sudah C-nya ini kan bisa dicoret sebenarnya.
Nah, tapi di sini kan nggak ada C-nya begitu ya. Nah, tapi kan coba kalau kita lihat, ini kan penjabaran dari yang atasnya itu tadi, ya kan. Nah, di sini ada AB, karena ini tadi dijabarkan berarti ini A dikali BG ditambah B dikali AP dikurangi CPG, ya kan. Nah, ini bisa kita ubah menjadi seperti ini pun sama, ini sama. Nah, kemudian ada P sama ada Q. Maka P plus Q itu adalah C. Maka ini ABC, ini CPQ. Nah, C-nya sama-sama dicoret, maka di sini diperoleh bahwa DC kuadrat atau CD kuadrat sama dengan A kali B min PQ, begitu. Ya. Nah, jadi teorema ini memang pada dasarnya lebih banyak mengaplikasikan teorema Stewart. Oke, kita lanjut ke teorema ini yang terakhir ya. Di sini ada 2 garis tinggi dalam suatu segitiga berbanding lurus dengan siswanya. Ya kan, 2 garis tinggi. Nah, diketahui segitiga ABC di mana TA itu garis tinggi dari A, TB adalah garis tinggi dari B. Kemudian garis tinggi pada sisi B, buktikan bahwa TA per TB, TA kali TB sama dengan B per A, ya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari luasan suatu segitiga. Kita lihat segitiga ABC, di mana kalau misalkan kita menggunakan tingginya TA, berarti pakai alas BC, ya, yang mana dia adalah A. Nah, kalau tingginya adalah pakai yang BC, maka alasnya pakai AC, di mana ini adalah B. Nah, kalau ini sama, maka dua persamaan ini bisa kita gabung, maka jadinya seperti ini. Nah, maka diperoleh nilainya ini, dan jika bisa dirubah menjadi seperti ini. Ya, dari 2 ini. Ini kan diubah jadi kalau kita kalikan kan harus tetap sama. Ini kali ini kalikan ini. Begitu. Oke, sampai sini ya teman-teman kaitannya dengan teorema-teorema pada garis istimewa segitiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.